Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Hari ini gimana nih hari ini nih? Wah, akhirnya ya yang ditunggu-tunggu, momen yang ditunggu-tunggu. Barito, BAM, 11%. Sebenarnya Barito dari beberapa waktu kemarin sudah sempat naik. Cuma ya sentimennya mungkin nggak sekuat belakangan ini ya. Dan apalagi setelah sideways panjang dan kalau nggak salah kalau dihitung-hitung dari naik dari bawah mungkin Barito profit sekarang sudah kalau belinya dari bawah loh ya level 800-an mungkin sekitar sudah profit hampir 30-an% ya hampir 30-an% dan sebenarnya begini eh tadi saya ada diskusi juga ya kebetulan kebetulan kita ada lihat suatu emiten yang naiknya cukup cukup ekstrim. Saya kasih lihat dulu. Ya, selain aman tentu saja ya. Nah, emiten itu ini ASHA. Wow, naiknya luar biasa ya. Kalau lihat dari sini, dari Juni ya, masih di level 100 dan sekarang sudah di level hampir 180 ya. Berarti dia naiknya udah 80-an%. Wow banget kan dari Juni. Dan ini luar biasa sekali lah gitu ya. Nah, jadi pada nanya gitu loh. Diskusi ya, nanya. Jadi lebih kayak gini. Better mana gitu loh. Umpamanya kalau dibandingkan sama eh, BRPT ya. Ya, BRPT kan kalau menurut dari bulan Juni sampai sekarang bulan Juni masih di level 724 dan sekarang 1000 ya paling cuma naik 30% lebih. Ya 40% lah. Mending itu dong gitu kan naik dibanding BRPT mending ASHA 80%. Saya bilang begini, oh sorry saya nggak ketampilkan chartnya ya. Nah ini dia luar biasa banget sih ya. Terus habis itu ada Barito. Ini sama-sama bulan Juni ya. Terus mending ini dong Pak. Atau mungkin jangan-jangan teman bilang, kita juga nggak dua-duanya Pak, kita malah dicuan. Ya, nggak gini, ini kan baru ASHA itu udah cukup lama IPO dan dia mulai naik. Kalau ditanya gitu ya, mending mana gitu? Ya jelas pilihannya mending Barito. Kenapa? Karena trading itu yang benar ya, trading yang benar atau investasi saham yang benar itu harus punya ketenangan. Jadi teman-teman semua ini kalau investasi itu harus tenang. Kalau investasinya nggak tenang, berarti ada yang salah. Kalau investasi terus susah makan, susah tidur, walaupun profit gitu ya, berarti ada yang salah. Berarti saat itu Bapak Ibu sedang berjudi, sedang gambling. Investasi yang tenang itu adalah kenapa bisa tenang? Karena memiliki keyakinan gitu loh. Keyakinan bahwa saham yang dia punya pasti untung. Bukan berarti setiap beli saham pasti untung, bukan ya. Tapi memiliki keyakinan bahwa saham ini someday, wah, entah berapa lama ya, akan mendatangkan profit. Selama benar-benar analisa lo ya. Terlepas dari analisa benar atau salah, terlepas dari sahamnya apa, kalau kita investasinya tenang, ya udah. Salah satu cirinya juga pastinya pakai uang dingin jadi tenang. Terus kedua ya memiliki fundamental yang bagus. Tapi kalau kita investasi itu mulai deg-degan, nggak tenang, ya udah. Salah satu contoh ada di Aman. Beli dari 2000-an, terus udah gitu happy nggak? Ya happy. Eh terus ketika mulai 2000 ke 3000 udah mulai deg-degan, udah mulai deg-degan. Wah ini kayaknya kayaknya kalau breakout ya, kalau breakout kayaknya bakal ini. Kalau breakout ini, wah
bisa naik. Tapi naik berapa, saya juga udah nggak tahu dan rasanya juga udah mulai deg-degan, risk and reward-nya mulai nggak imbang. Walaupun naiknya cukup stabil, tapi hati saya nggak tenang. Hati saya tetap nggak tenang. Nah, dari situ ciri-ciri bahwa investasi ini tuh sudah nggak risk and reward-nya, satu udah nggak imbang, kedua ini perilaku investasi yang salah karena nggak yakin, nggak yakin dengan fundamentalnya kali, atau merasa bahwa hati kecil tetap kita ada benteng ya bahwa ini kayaknya udah terlalu mahal gitu. Terlepas dari ada valuasi bla 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 bla. Nah, tapi belakangan ini saya mencoba untuk belajar menerima atau belajar untuk mendengar suara bisikan kecil yang ada di dalam kepala, di dalam hati, ya, yang tentu saja ini bukan yang impulsif punya, tapi yang lebih pada alarm untuk menilai bahwa risk and reward atau melihat resiko, ya, intinya melihat resiko. Kalau ini sudah mulai kurang bagus gitu ya, atau udah jelek gitu. Mengikuti kata hati lah, insting lah ya. Itu juga nanti di workshop yang akan datang atau kapan saya mamanya ada waktu untuk bawain, nanti mungkin ini jadi salah satu materi yang pembelajaran yang baik gitu ya, mendengar suara hati. Nggak bisa diajarin, tapi saya yakin bisa dipelajari. Dan untuk bisa mengasah kepekaan itu yang penting, ya. Mengasah kepekaan. Mengasah kepekaan itu caranya bagaimana? Ya simple. Belajar untuk mengikuti, nurut gitu ya. Kalau nggak nurut, dikasih warning nggak nurut, kasih warning nggak nurut, kasih warning nggak nurut. Lama-lama akhirnya kebal, akhirnya suara itu tidak akan datang lagi. Coba deh perhatiin. Ya itu kira-kira seperti itu ya. Tadi itu diskusi saya tadi sama teman, juga sama nasabah, bukan nasabah ya, sama teman member tim yang pas lagi ini nanya-nanya ke saya gitu. Karena ya itu tadi kita lihat Barito yang bam bam bam, wah tahu gitu Barito, bayangin kalau gitu Barito ya, kita nurut aja nih, simpen Barito itu untuk berapa lama, let's say pasti bawain profit, pasti katanya gitu. 3 bulan pasti bawa profit gitu. Kalau lagi merah pasti profit, beli aja at support, at bottom. Kebetulan level support bottomnya di level 700. Kalau beli di 700, jual di 1000, di 700 jual di 1000, udah pasti untung punya gitu. Saat ini Barito begitu mainnya. Ini kayak enak, berarti mendatang dalam beberapa waktu belakangan ini konsisten Barito memberikan kita profit gitu. Dari anggaplah let's say 700 ya ini ya. Beli 700 nih, 1 2 3 4 kali dan jual di level 1000-an. Wow. Bahkan sempat bisa sampai naiknya sampai 1500. Tapi nggak usah yang itu deh, kita nurut aja, beli 700 jual 1000, 700 jual 1000, beli 700 jual 1000, beli 700 jual 1000, beli 700 jual 1000, berapa kali tuh ya. Dari sepanjang 2020 aja kalau kita mau ngikutin itu 1 2 3 4 5 6, ini hampir mendekati ya, oke lah kita bilang ini 7, sorry, 1 2 3 4 5 kali, 5 kali 30, 150% dalam dari sejak 2020. Wow, lumayan kan? Begitu aja Barito udah cukup rutin memberikan profit kan, 3 tahun. Itu pola pembelajaran, itu pola investasi yang benar menurut saya. Swing trading itu salah satu contoh swing trading. Apakah terus oh berarti Pak 1000 boleh jualan ya? Saat ini yes, tapi besok bisa naik lagi nggak? Iya mungkin bisa naik karena sekarang sentimennya udah agak berbeda ya. Ini ada sentimen karbon kredit, sentimen anak usaha mau IPO lagi gitu ya. Ya jadi ini jadi
katalis positif untuk emiten Barito. Ya mungkin nanti someday kita akan ulas lebih dalam lah mengenai ini, ya mengenai Barito, entitasnya, anak usaha dan sebagainya. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya, market review. Market review composite, bagaimana kabar composite kita? Composite kita hari ini koreksi, tapi sebenarnya sudah predictable, kita udah bilang kemarin, candle-nya jelek banget, dan kalau nggak bisa rebound, hati-hati, bisa koreksi. Dan ya koreksi, betulan. Dan potensi koreksi bisa lebih dalam. Ini aja benteng pertama, kalau jebol benteng pertama ini ya goodbye. Gitu ya. Hari ini transaksi 7,78 triliun, dan asing sudah mulai net sell 330 miliar. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan, asing bisa net sell dulu sementara waktu. Dan reminder, besok adalah Jumat, hari TP sedunia, jadi ya hati-hati aja. Terus bagaimana dengan sektoralnya? IDX Basic. Wow, IDX Basic cakep sekali. Nah, yang kayak gini-gini nih. Risk and reward udah mulai nggak imbang ya. Risk and reward udah mulai nggak imbang. Consumer cyclicals. Nah, ini sempat mau breakout nggak jadi, dia koreksi. Sektor energi. Nah, kayak gini nggak enak ya. Langsung koreksi. Hati-hati, dia bisa sampai bawah. Bisa sampai support bottom selendang. Karena beberapa kali reboundnya dari bottom selendang. Terus sektor finance. Nggak bisa naik resisten dan dia siap-siap turun. Nah, besok kalau dia turun lagi, IHSG koreksi lebih dalam lagi. Terus healthcare, nah, sama aja ya, nggak bisa naik resisten. Industri sama, jebol juga. Hati-hati. Wah, kalau kayak gini, bahaya besok ya. Infrastruktur, consumer non-cyclicals. Nah, ini juga, kalau dia, ini paling flip-flop atau kalau nggak dia lebih turun. Terus habis itu properti. Nah, ini juga sama. Cenderung bikinnya higher low. Jadi hati-hati ya. Jadi cenderung bikin higher low. Nah ini. Higher high. Ini kan dari ini higher high. Ini titik puncak terus dia turun. Higher low. Lower low. Bukan belum sampai lower low sih sebenarnya. Tapi begitu dia naik lagi. Udah bikin higher low. Turun swing. Naik lagi. Higher low lagi. Nah terus dia turun malah bikin lower low. Jadi hati-hati. Terus tekno. Sini juga belum kemana-mana dan cenderung malah lebih baik menjauh. Transportasi sempat mau naik, tapi skandalnya menunjukkan bahwa banyak yang lagi pengen jualan, jadi hati-hati. Ya intinya besok Jumat itu Jumat berbahaya ya, bahaya sekali. Oke, dan itu market review kita ya, dan kita masuk ke ulasan apa aja yang bisa untuk ini besok apa aja. Mungkin dari ulasan dulu deh ya. Kita ada Wasa nggak bisa breakout, akhirnya koreksi. Tapi boleh beli nggak? Ya kayaknya sentimen sentimen energi terbarukan saat ini masih naik daun ya. Ada Kin, Wasa gitu ya, Arko. Silakan aja. ABMM juga sama, nggak bisa breakout, malah koreksi. Terus ada MAPI. MAPI sempat naik, cuma swing. Nah ini sentimennya lagi kurang oke semua. Dharma bahkan. Tapi ini kesempatan untuk, kan saya sudah bilang, rekomendasi kita biasanya merah dulu. 3 hari merah, hari ketiga dia bangkit. Ya moga-moga. Hari ketiga bangkit. Hari Senin. Coba ya, Senin kita pantau. Nah, semua sama, gila, wow. That's it. Hari ini boncos semua rekomendasinya. Yang kemarin. Tapi bukan berarti kita exit. Serta-merta exit. Kita pantau, masukin watchlist. Ya. Terus untuk besok tanggal 25, apa yang kita bisa pantau? Pertama adalah TINS. Hari ini lumayan, walaupun belakangan sebenarnya transaksi masih kecil, tapi kelihatannya ini juga menarik untuk dicermati, karena ini sentimen mineral, sektor basic kan sudah pada naik yang lain. Nah ini yang belum. Nah, kita pantau yang belum naik ini nih.
Nah ini yang belum naik ini kita pantau ya. Habis Tins ada Mark. Mark ini juga sama ya. eh Kalau lihat weekly-nya, dia udah di bottom banget dan dia rebound dari bottom. Harapan saya sih ya setidaknya trading pendek masih bisa lah ya. Jadi kalau dia besok bisa naik di atas V-line, target saya sih sampai di sini dulu 700-an ya. Maaf. Terus ADMR. Market lagi kurang bagus, maka yang keluar aneh-aneh. ADMR kalau breakout beli, kalau nggak breakout jangan. Nanti waspadai koreksi. Tapi transaksi cukup besar nih. Ya, tetap ya hati-hati aja. PGO sebenarnya hari ini saya berharap dia bisa breakout, tapi ternyata dia bikin galau. Kalau kalau dia swing kita buy on weakness, tapi kalau dia bisa naik ke atas ini, nah kita boleh trading buy. Kalau bisa naik di atas 1000 hari ini 1085 ya udah, 1090 kayaknya ini sudah 1090 nih. Kalau bisa naik di atas 1090 silakan trading buy. Terus satu lagi terakhir, Cevin. Dia udah kena support, skyline, dan mau rebound. Transaksi sih nggak terlalu besar, tapi mungkin kalau bisa breakout bisa oke, bisa bagus. Jujur saya tidak terlalu happy dengan rekomendasi yang keluar hari ini. Karena apa? Ya marketnya lagi kurang bagus. Jadi besok nggak trading dengan pantau. Saya lebih ya cuma yang benar-benar fokus saya paling ada MR sama PGO aja untuk rekomendasi hari ini. Ya. Jadi kalau dalam beberapa hari ke depan belum ada ya kita pantau yang sesuai dengan watchlist kita, stock universe kita ya kan saya sudah kemarin waktu di workshop saya sudah ngomong mengenai stock universe. Fokus dengan saham yang kita sudah kenal dulu. Ya, saya tadi kan kemarin ada Wasa, ABMM, ada hari ini ada Tim, Mark, Cevin, itu baru-baru semua. Dan kalau kalian rasa nggak comfort, jangan entry. Ya, makanya saya bilang, saya jujur kurang happy dengan rekomendasi yang keluar hari ini. Tapi mau gimana lagi? Memang market lagi jelek. Ya, jadi kalau lagi jelek, fokus sama yang kita punya, saham kita beli, kita jual beli udah kenali, atau kalau nggak, mending jangan trading dulu. Libur dulu aja nggak apa-apa. Atau dapat profit kan dari BRPT, gitu ya, dari mana lagi. Hari ini ya aman, SMGR. Nah, SMGR mungkin malah lebih relevan kalau saya bilang SMGR boleh dilirik besok ya. Sama BNI tambahan SMGR dan BNI. Silakan ada chartnya di bot chart ya. Oke. Ya, itu dulu rasanya market review kita untuk pada tanggal 25 Agustus 2023. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.